Para ulama menjelaskan bahwa sungguh besar tanggung jawab, sungguh besar dosa seseorang yang apabila sudah memperoleh cahaya iman, kemudian dia keluar dari iman itu. Dia sudah diberikan agama Islam, kemudian dia murtad dari agama Islam. Itu adalah satu macam perbuatan yang paling berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih berat dibandingkan misalnya ada orang dari kecil dia misalnya katakanlah tidak kenal agama Islam, tapi ketika besar kemudian lama-lama dia kenal agama Islam, terus masuk Islam. Al-Islam yahjubu ma qablahu minal kufr, kata ulama. Kalaupun ada seorang berbuat dosa, misalnya dengan girang nginem brem, girang bobotoh, pokoknya selapuk pegawaian si lengi-lengi gawina. Pada saat dia belum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, al-Islam yahjubu ma qablahu minal kufr. Semua kesalahannya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam kemudian dia keluar murtad, kemudian masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadha semua kewajibannya pada saat dia murtad itu. Itulah beratnya dan itulah tanggung jawab. Oleh karena itu kita pandai-pandai menjaga dan merawat iman niki. Kita jaga dan kita rawat iman ini, karena ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita. Hadiah yang tidak bisa dinilai dengan segala apapun yang ada di atas dunia. Mudah-mudahan bisa terus kita jaga sampai kita memperoleh husnul khatimah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang berbahagia, salah satu sisi dari agama Islam yang banyak membuat orang terkagum-kagum, banyak membuat orang masuk Islam pada zaman Nabi maupun pada zaman sahabat ataupun pada zaman tabi'in, bahkan pada zaman ketika agama Islam masuk ke Indonesia, ketika para wali songo berdakwah di negeri Jawa, di Pulau Jawa, kemudian menyebarkan dakwahnya di pulau-pulau seantero Nusantara. Salah satu aspek yang membuat, salah satu hal yang membuat orang kagum, membuat orang simpati dengan agama Islam, bahwa agama Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi al-akhlaqul karimah. Tidak main-main agama Islam itu terhadap al-akhlaqul karimah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis beliau bersabda, la syai'a asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat timbangannya nanti di dalam di timbangan ihra le julu kiamat. Tidak ada yang lebih berat lekan pegawaian kesolahan, lebih berat pahalanya min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat dari akhlak yang baik. Dan inilah yang ingin tiang pesan kepada diri tiang dan kepada pelungguh semua nggih. Ini adalah satu wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pesan di dalam agama kita yang bukan hanya dalam 1-2 ayat, ratusan ayat yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang moral, yang bicara tentang etika, adab, sopan santun. Sopan santun kepada orang yang terdekat kepada kita yang namanya al-walidain atau orang tua. Sehingga Allah berfirman, wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengatakan, hatta mengatakan uff. Uff itu artinya semacam misalnya. Keleksida, anakku beketik, itu dilarang di dalam Al-Quran. Apalagi yang lebih dari apalagi ngeremon. Banyak sekarang anak bajang ngeremon sama orang tuanya. Hati-hati, hasil ngeremon itu sang dek dedait sang dek man pedait setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagu sindek deman pe mati, wajib pedait akibat lekan ngerumun sini. Wajib pedait. Kecuali apabila orang tuanya redho, kecuali apabila orang tuanya memaafkan zahir dan batin. Jangan heran kalau misalnya pelungguh punya anak sekarang kok macel sekali sama pelungguh.
nakal tele ndek mere tebadak. Jangan-jangan seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau tidak mau baik sama orang tua, nanti kalau punya anak, anak itu juga tidak akan berbakti kepadamu.